Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurfianti Ramadhani di sini akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua atau dalam istilah lain disebut senescence. Proses perubahan ini dialami dengan berubahnya fisik dan juga psikis pada seseorang. Dalam masa dewasa akhir ini, keagamaan seseorang cenderung meningkat karena pada masa ini merupakan masa perenungan, persiapan, dan perencanaan untuk menghadapi kematian. Hal demikian merupakan suatu hal yang normal dalam kehidupan lansia. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dandi Syaputra. Perkembangan fisik dewasa akhir. Perkembangan fisik merupakan menurunnya dan memburuknya fungsi dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini perubahan yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Perubahan ini pasti terjadi pada masa dewasa akhir atau lansia, yang mana kita tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dan menutupinya. Karena hal ini merupakan ketentuan dari Allah SWT. Banyak perubahan fungsi organ yang semakin menurun dalam masa dewasa akhir ini, seperti menurunnya beberapa sistem saraf, kemampuan berpikir otak. Penjelasan lebih lanjut seperti dua ini. Yang pertama, daya ingat atau memori. Penurunan kemampuan mengingat pada lansia semakin lama dan akan semakin menurun. Yang kedua, indera penglihatan atau mata. Penurunan penglihatan akan semakin dirasakan pada masa lansia, bahkan pada masa sebelum lansia atau masa dewasa. Tidak sedikit dari seorang mengalami rabun jauh ataupun rabun dekat. Yang ketiga, indera pendengaran atau telinga. Di masa dewasa akhir ini, seseorang akan kehilangan kemampuan mendengar suatu ucapan atau bunyi dengan jelas. Yang keempat, indera peraba. Berkurangnya kepekaan yang diperoleh oleh kulit pada masa lansia karena perubahan yang dialami seorang lansia. Yang kelima, daerah bagian kepala. Perubahan daerah pada bagian kepala merupakan hal yang wajar yang dialami seorang lansia. Yang keenam, yaitu daerah tubuh. Daerah pada tubuh seorang lansia akan nampak perubahannya, seperti perubahan pada bahu yang dulunya tegak akan berubah menjadi memungkuk. B. Tubuh yang dulu gagah akan berubah menjadi lemas dan tidak bisa membawa beban yang berat. C. Berat badan bertambah karena adanya penumbuhan lemak pada bagian perut dan paha. D. Perubahan kulit pada tubuh seorang lansia sama halnya dengan kulit pada wajah yang mengalami kerutan dan kekeringan pada kulit. 7. Daerah persendian. Persendian tangan dan kaki ini memiliki fungsi yang banyak dalam mengatur seluruh rutinitas yang dijalaninya, karena tangan dan kaki merupakan alat atau fungsi gerak dari anggota tubuh. Yang terakhir yaitu 8. Perubahan pada kesehatan. Usia sama dengan lansia ditandai dengan menurunnya fungsi fisik secara umum dan memburuknya kesehatan seorang lansia. Terima kasih kepada Dandi. Selanjutnya saya akan melanjutkan poin C, perkembangan psikis dewasa akhir. Menurut David Wissler, dalam The Mistake, kemunduran kemampuan mental
merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45 sampai 55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini berlaku pada seorang lansia. Kemerosotan intelektual lansia ini pada umumnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, disebabkan berbagai faktor, seperti penyakit, kecemasan, atau depresi. Tetapi, kemampuan intelektual lansia tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan. Salah satunya, faktor untuk dapat mempertahankan kondisi tersebut salah satunya adalah dengan menyediakan lingkungan yang dapat merangsang ataupun melatih keterampilan intelektual mereka, serta dapat mengantisipasi terjadinya kepikunan. Baiklah, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Hilman. Kepada Hilman, kami persilakan. Oke, saya akan melanjutkan pembacaan materi kita pada hari yang berbahagia ini. Penyesuaian sosial pada dewasa akhir. Yang pertama, lupa akan waktu yang dimiliki yang semakin sedikit karena keasikan bersenda gurau dengan teman kerabat di luar sana. Yang kedua, jika tidak memiliki jiwa religius yang kuat, maka seorang lansi lalai dengan ibadahnya, kewajibannya untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah terpengaruh seorang lansi. Hal ini kembali kepada lingkungan dan teman yang berada di sekitarnya. Yang keempat, cenderung egois karena di luar sana seorang lansi bebas menentukan pilihannya sendiri sesuai dengan apa yang ia lihat. Dalam perubahan waktu usia, maka perubahan psikis pada seorang lansi juga semakin jelas dan terlihat, di mana di masa dewasa akhir ini merupakan masa penurunan fungsi psikis dan melemahnya sistem otak. Masa ini juga bisa didefinisikan masa rentannya penyakit yang menghampiri tubuh seorang lansi. Mungkin cukup sekian pembacaan materi dari saya.